teman-teman. Saya hormati Pak Ikram sebagai evaluator. Terima kasih sudah memfasilitasi kita dan khususnya teman-teman. Ya, kita ketemu lagi pada jam, ya kalau dibilang pertemuan terakhir, tidak berarti pertemuan terakhir itu yang aku sesali ya. Tapi pertemuan terakhir di dalam room ini ya. Insya Allah kita tetap selalu bertemu di kapan saja, di mana saja ya. Jadi kalau misalnya dalam pertemuan di luar room ini, saya mohon maaf teman-teman ya. Jika ketemu saya, kalau saya tidak sempat tegur, ya malam sudah tua, saya ditegur aja duluan. Nah, gitu ya. Kalau kita kan sudah berteman ini. Ya. Baik teman-teman, saya lihat alhamdulillah masih segar-segar ini ya. Ya. Ini jam-jam rawan ini kalau begini. Ya. Kalau ada yang mau mengantuk, ya silakan ambil korek api, taruh di mata ya, tongkat dengan mata, seperti itu ya. Kalau saya dulu biasa kalau jam-jam begini itu, jadi kalau teman-teman saya sudah lalui juga ini. Dulu kita namanya prajabatan. Sekarang ini kan dengan undang-undang ya, ASN dengan aturan baru, ya, namanya saja jadi Latsar. Saya sudah ikut tahun 89 itu. Ada yang sudah lahir itu. Pak Peri sudah lahir, Pak Peri? 89. Baru 1 tahun lahir. Baru 1 tahun. Aduh, masih badot itu Atau ada yang belum lahir, ada yang di sini. Tahun 89. Ada, Pak. Oh, Pak Setrisno. Oh, ini masih muda ya. Bagus. Saya alhamdulillah masuk berapa ya? 31 tahun masa kerja di sebelum jadi WI ya. Ini ditambah insya Allah doakan berpanjang tambah 5 tahun lagi. Jadi kurang lebih sampai 65 tahun. Ini sampai menunggu teman sudah lengkap, sampai tidak usah juga terlalu tega, santai-santai ya. Nah, di room ini ya, apalagi di akhir pembelajaran, teman-teman, ya. Memang perjalanannya seperti itu. Tapi yang penting ya tadi semangat, fokus. Itu ada artinya itu. Di mana saja, kapan saja kita bertugas, ya selalu hello, apa kabar Pak Peri? Gitu, ya. Sehat, apa kabar ya? Kemudian semangat, fokus di mana saja insya Allah, ya kita selalu sehat dan semangat, fokus terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Ikuti proses, bukan protes. Boleh berpikir kritis, bukan berpikir kritis, tetapi ya tadi ya, bagaimana mau menyampaikan hal-hal yang kita lihat tentunya perlu diperbaiki atau mungkin dicarikan solusi. Bagaimana cara-cara kita menyampaikannya, teman-teman. Baik, teman-teman, dari proses pembelajaran agenda 3, dari 3 materi pelatihan ini kan kita sudah pelajari sama-sama ya. Wah itu WG mulai dari ya konsepnya, bagaimana cara pelaksanaannya, bahkan contoh-contohnya, baik di pelayanan publik ya. Begitu juga manajemen ASN, bagaimana kita status kita ya, kedudukan kita, peran dan tugas kita ya. Kemudian bagaimana pengolahan manajemen terkait dengan tentunya bagaimana ASN itu memenuhi daripada unsur-unsur aspek-aspek manajemen tadi ya, itu dari ASN. Kemudian terakhir ini sebelumnya ini kita sudah juga mempelajari tentang pelayanan publik ya, mulai dari konsep bagaimana pola pada ASN ya. Kemudian bagaimana kita melakukan pelayanan dengan etika-etikanya ya. Nah, dalam terakhir ini ya saya kembali lagi, saya mohon maaf teman-teman karena saya menganut namanya teori daripada Andres dan Kurzweil itu 6 level ya, daripada kognitif ya, cara pencapaian dari proses pembelajaran itu dikenal dengan taksonomi Bloom ya,
teman-teman ya, dari teman-teman ini saya ingin mendapatkan informasi sejauh mana kita belajar ini sudah sampai, sudah mengingat, memahami, menjelaskan ya. Bahkan mungkin sampai dengan evaluasi, menganalisis ya. Kemudian sampai apa yang bisa kita buat dalam bentuk cipta karya ya. Tentu bentuk gagasan ya. Nah, saya ingin ya pada teman-teman, bagaimana teman-teman itu meramu 3 materi pelatihan itu, ya, kemudian dengan melihat di mana institusinya. Ya. Jadi patronnya itu di unit kerja. Kalau tidak salah itu dengan tugas-tugas kan sudah mengantar itu sudah bisa melihat ya. Ya artinya sudah bisa mengamati. Ya. Oleh karena itu dalam sesi ini ya saya mengizinkan teman-teman kita sharing, semua teman-teman saya berharap bisa ya memberikan penjelasan itu informasi tadi ya 3 hal itu ya. Nanti kalau dia bilang kalau bilang Pak Peri, nanti yang lain bilang saya juga mau Pak, saya juga ingin menyampaikan juga apa yang saya ketahui ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam 1 jam kita ya ke depan ini kita gunakan ya. Tidak salah sampai jam 14.30 ya teman-teman. Bu Nining ya. Iya Pak. Ya, kita memanfaatkan ruang ini saya ingin tentunya mendapatkan informasi dari teman-teman. Silakan, saya tidak membatasi harus pakai bahasa Inggris. Tapi jangan pakai bahasa Banggai, saya tidak mengerti nanti. Kalau bahasa Banggai yang mengerti paling cuma Ibu Siti, Pak Ferry, silakan bahasanya, mau terstruktur bahasanya, ya, saya tidak menuntut itu. Tapi yang penting substansinya yang teman-teman tahu kaitan dengan 3 materi ini, itulah disebut umpan balik, saya bisa mengetahui atau mungkin ada hal yang mungkin teman-teman ingin perjelas, nah, itu juga silakan. Nah, ini di proses terakhir ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas daripada tugas kelompok. Nah, kelompok ini 2 kelompok ya Bu Nini ya, kelompok 1, tapi kita bahas masalah WG saja. Kelompok 1 menyajikan, ditanggapi kelompok 2 dan sebaliknya seperti itu. Artinya saling memberikan saran ya, atau kontribusi pemikiran apa yang menjadi yang disampaikan oleh tugas kelompok 1, ditanggapi kelompok 2, kelompok 2. Nanti coba kita ramu, kita simpulkan, ya, paling tidak ada kita bisa tangkap substansinya. Oke, kalau kita setujui sekarang ini, saya cuman ya, kalau kita setuju Ibu Nini yang memandu acara. Nah, saya hanya posisi balik lagi, saya mendengarin. Saya mau menerima dikasih materi oleh teman-teman. Gimana? Setuju kalau Ibu Nini yang mau mimpin ini? Gimana Ibu Nini? Atau teman-teman silakan sebelum saya. Atau Pak Setuju siapa Pak, yang Ibu Nining, Ketua Kelompok. Setuju. silakan Ibu Nining ya. Silakan gunakan waktu ini, saya posisi yang belajar lagi dari teman-teman. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas kepercayaan kepada teman-teman untuk melaksanakan kegiatan umpan balik mungkin. Namun sebelumnya saya minta maaf, mungkin nantinya ada kesalahan teknik, sebelumnya dimaafkan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan bagaimana kita akan mempresentasikan tentang agenda yang Bapak sudah berikan, mulai dari WOG sampai ke pelayanan publik. Ini di sini kan ada 2 kelompok. Jadi bagaimana kita saling memberikan pendapat atau saran dari tiap-tiap masing peserta atau rekan-rekan sang ada untuk mencikapi hal ini, baik yang berbentuk kasus yang ada pada masing-masing instansi. Jadi bagaimana
Lalu Pak Peri, karena saya dikasih kepercayaan, jadi saya silakan kepada Pak Peri untuk memberikan tanggapan. Artinya kita di sini sama-sama belajar ya. Saya Ya, tahu betul. semua ingin yang baik. Dan saya jujur saja, pasti Pak sudah lihat muka-muka kita semua siapa yang tidak suka yang terbaik. Saya sendiri, saya mewakili dari semua rekan-rekan saya, jujur saja semua ingin yang terbaik. Jadi mari sama-sama kita mendengarkan dari wacana atau hal yang didapatkan dari Pak Peri untuk tentang agenda dari Bapak yang sudah diterapkan kepada kami. Oke, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nining atas kepercayaan Ibu Ketua yang sangat super luar biasa di kelompok ini. Jadi barangkali saya perlu luruskan terkait yang Ibu Nining sampaikan bahwa ini kita barangkali evaluasi review tentang bukan studi kasus tetapi mereview kembali apa menjadi konsep dari WOG, kemudian manajemen ASN dan pelayanan publik. Itu seperti apa? Yang penting kita tahu dulu konsepnya dan bagaimana kita mau laksanakan. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga dari konsep-konsep apa yang dicapai dalam ketiga mata pelatihan ini. Tapi Ibu Nining, saya cuma luruskan barangkali. Ya, barangkali yang bisa saya sampaikan bahwa secara otomatis peran kita sebagai ASN dalam pelayanan tidak lepas dari konsep WOG, maksudnya Whole of Government, yaitu menganut kegiatan atau prinsip dalam hal bersinergitas, konsolidasi, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat. Di situ ada prinsip-prinsip, ada ada pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah itu telah menjadi acuan bagi kita bagaimana kita bisa melaksanakan menjadi seorang aparatur sipil negara yang bisa memberikan satu kontribusi yang baik untuk masyarakat pada umumnya dan terlebih juga kepada memberi keuntungan kepada instansi di mana kita berada, di mana kita bekerja. Selanjutnya untuk mencapai satu tujuan bahwa kita adalah orang yang punya kompetensi, itu tentunya sistem merit menjadi pertimbangan sehingga jenjang karir kita baik secara pelayanan maupun secara karir itu bisa diperhatikan lewat konsep merit dalam pengelolaan pengadaan ASN. Ya, selanjutnya di sini juga dari konsep ini itu ada beberapa kode etik yang perlu kita ketahui bersama, termasuk norma-norma yang ada yang telah ditetapkan, kemudian yang pada intinya kita sebagai pegawai atau sebagai aparatur sipil negara itu selalu menjaga martabat dan kehormatan sebagai pelayan publik. Ya, selanjutnya dalam konsep sebagai pelayan dalam konsep sebagai manajemen ya, dalam konsep manajemen termasuk itu merit ya. Jadi secara otomatis saya pribadi dan kita semua berharap bahwa kompetensi yang kita dapatkan hari ini merupakan bekal yang sangat luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita
dengan mengembangkan kompetensi, mengembangkan semua sumber daya yang ada, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa secara karir maupun secara pelayanan bisa seimbang demi kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu dalam hal pelayanan publik, ini secara otomatis mengajarkan kepada kita bagaimana membentuk karakter kita, membentuk budaya kita yang awalnya pelayanan itu dirasakan kurang memuaskan, dan secara otomatis dalam hal penyelenggaraan pelayanan itu yang ada dalam konsep pemikiran kita bahwa yang pada akhirnya itu ujungnya adalah ketidakpuasan atau puas atau ketidakpuasan oleh para pelanggan atau pada penerima layanan itu sendiri. Secara otomatis kualitas pelayanan itu harus ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana kita melaksanakan prinsip pelayanan yang berkualitas, kemudian cara kita bersikap seperti apa kompetensi kita, kemudian kualitas pelayanan apa yang harus kita lakukan agar pelayan itu benar-benar prima dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Barangkali hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Itulah tadi teman-teman sudah mendengar ulasan dari Pak Ferry. Saya anggap mantap, Bapak sudah menguasai materi ini walaupun itu semua masih dalam waktu yang singkat, tapi saya percaya semua yang ada di sini, mari ya kita sama-sama untuk selalu tujuannya harus saling mensukseskan pelayan yang prima gitu. Kemudian mungkin ada yang menambahkan sebelum saya menunjuk langsung. Saya Bu Ketua. Oke, silakan Pak Yopi ya, mantap. Silakan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Kalau kita bicara tentang pelayanan prima, integritas, dan kualitas, memang kita tahu bersama Pak, Bapak Presiden kita pernah mengatakan bahwa bangsa ini cuma satu yang kita perlukan, revolusi mental. Karena memang banyak sekarang ASN yang bukan lagi suatu kualitas pelayanan yang diutamakan, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan ataupun tunjangan yang sebesar-besarnya. Karena kita bisa lihat sekarang ASN tiap pagi pulang cepat-cepat datang ke kantor karena untuk mau absen. Jangan lewat dari 7.30 supaya mendapatkan tukin atau TPP. Begitu juga guru. Ini mungkin tidak semua. Tapi katanya guru yang dulunya katanya pahlawan tanpa tanda jasa, coba sekarang jangan dikasih gaji 2 bulan atau 3 bulan. Kalau tidak, mantap. Dia mau orang di kantor bupati. Sama juga dengan kesehatan. Yang sebenarnya diutamakan untuk merawat pasien, melayani masyarakat. Coba-coba 3 bulan tidak dikasih dompet gaji, dompet tunjangan. Biar lagi pasien barangkali di situ semua mampus, belum peduli. Jadi memang saya pikir ini pelajaran hari ini memang betul-betul kita harus hayati bersama, bicara tentang etika. Bahwa memang etika moral seorang ASN itu harus perlu ditanamkan memang jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bahwa kita orang ini sebagai seorang pelayan masyarakat. Gaji dan tunjangan itu hanya sekedar bonus atau rasa terima kasih dari bangsa ini kepada kita mengenai pelayan kita terhadap masyarakat. Selebihnya itu mungkin yang tidak kalah pentingnya, apa yang kita berikan untuk masyarakat, Tuhan Yang Maha Esa tidak akan pernah menutup mata kepada kita. Terima kasih Pak, demikian.
Itulah tambahan singkat dari Kak Yopi, luar biasa. Intinya etika moral itu berasal pada diri kita sendiri. Itu intinya kalau menurut saya tanggapi dari Pak Yopi tadi, harus lahir dari diri atau kepribadian kita masing-masing. Ya, mungkin ada yang lain. Mari kita sama-sama, ayo. Sebelum saya tunjuk. Tunjuk saja Ibu Ketua. Ya, karena di sini tidak semangat-semangat fokus, maka saya yang akan tunjuk langsung ya. Bagaimana kalau Pak Gede? Oke, so senyum-senyum ini berarti sukses, fokus. Siap, Bu. Siap. Silakan. Ya, saya coba mengulas kembali sedikit materi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan selama 3 hari kurang lebih. Jadi di hari pertama kita membahas tentang WOG, kemudian kita membahas tentang manajemen ASN, kemudian terakhir adalah pelayan publik. Oke, sebelum kita masuk ke konsep itu, kita masuk dulu ke konsep Bloom, di mana di konsep Bloom itu, dari proses belajar itu kita akan mendapatkan pertama yang disebut dengan remembering, atau kita mengingat. Nah, jadi di sini kita mendapat informasi, kemudian kita berusaha untuk mengingat informasi itu. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memahami apa sih maksud tujuan dari informasi yang kita terima, apakah berguna bagi kita selaku ASN ke depannya, di mana yang melalui hal ini diharapkan kita sebagai ASN dapat berperilaku dengan baik sehingga dapat meningkatkan integritas dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah applying atau menerapkan. Jadi setelah kita pahami konsep yang kita dapat dari pembelajaran, kita berusaha untuk menerapkan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah sebagai pelayan publik. Setelah itu kita analisa kembali, apakah pelayanan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Apabila belum, maka kita akan melakukan yang namanya evaluasi atau nilai kembali apa yang kurang dan apa yang salah untuk kemudian kita perbaiki. Setelah itu kita sudah dapat permasalahannya seperti apa, maka kita harus menciptakan suatu hal yang baru supaya kedepannya bahwa pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan yang prima. Nah, dari situ kita masuk ke konsep yang pertama adalah WOG atau bahasa Inggrisnya apa ya, World of Government. Kalau bahasa Inggrisnya adalah suatu keutuhan dalam sistem pemerintahan di mana menyangkut tentang pelayanan administrasi publik yang prinsip-prinsipnya itu pertama adalah kolaborasi, integrasi, kemudian kolaborasi dan koordinasi. Di mana ada poin-poin pentingnya seperti policy development, kemudian program manajemen dan service delivery. Untuk apa kita pelajari WOG? Ternyata WOG ini penting karena pertama adalah adanya perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini terjadi. Sebagai contoh, kenapa kita harus mempelajari WOG? Ternyata pada pelayanan tempo dulu itu kita melakukannya secara manual. Jadi masyarakat itu masih berbondong-bondong datang ke suatu tempat pelayanan, kemudian mendapatkan pelayanan. Dalam hal ini mungkin pelayanannya bila tidak bagus akan terjadi antri. Mengingat sekarang adalah era pandemi dan era perkembangan teknologi, kita bisa melakukan pelayanan ternyata secara online. Itulah mengapa kita perlu belajar tentang WOG. Kemudian ada yang namanya pandangan publik terhadap kinerja dari pegawai itu sendiri. Kemudian ada keanekaragaman di dalamnya yang mempengaruhi bahwa di Indonesia ini terdapat aneka macam adat suku yang dimana diharapkan dengan adanya WOG ini sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan di dalam memberikan pelayanan. Kemudian di WOG juga ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini adalah asas-asas dari WOG sendiri, yang di mana poinnya itu ada 11, termasuk di dalamnya adalah tentang bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian bagaimana cara kita berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari konsep ini kita juga mendapatkan suatu gambaran bagaimana dalam pemberian pelayanan selanjutnya. Kemudian di manajemen ASN, konsep yang kedua ada yang kita pelajari dalam manajemen ASN. Di situ ada dibahas tentang apa itu hak, kewajiban, dan apa itu kode etik serta perilaku kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di mana kewajiban kita dan tugas kita yang paling penting adalah poinnya di sini, terutama yaitu adalah pertama menjalankan sebagai orang yang menjalankan dari kebijakan publik itu sendiri,
Kemudian yang kedua, poin yang paling penting adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah pemerekat dan pemersatu bangsa, di mana dalam proses kita melakukan pelayanan dalam manajemen ASN ini, kita diharapkan dapat melakukan sesuatu dengan cara sesuai dengan kompetensi kita, di mana kompetensi ini akan didapat melalui sistem merit, di mana tidak ada ketergantungan terhadap suku dan adat atau bahkan suku adat ataupun kekeluargaan. Jadi didapatnya kompetensi itu berdasarkan suatu sistem. Kemudian yang terakhir adalah etika. Yang terakhir adalah pelayanan publik, di mana diharapkan pada pelayanan publik ini kita didapatkan pola pikir atau pola pikir dalam diri kita bahwa kita bisa menanamkan sikap dan perilaku yang baik pada saat memberikan pelayanan. Sebagai contoh di sini, pada saat melakukan pelayanan itu, misalkan pelayanannya diberikan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip, misalkan attention, senyum, salam, kemudian saling menolong, kemudian meminta maaf apabila ada kesalahan, kemudian selalu mengucapkan terima kasih bila mendapatkan bantuan dari teman lain. Kemudian mengingat kembali bahwa saat ini pelayanan terus terang pada instansi tertentu itu manajemennya masih kurang bagus. Sebagai contoh saja, seperti tadi, misalkan jam pelayanan itu jam 10 pagi, ternyata masih ada juga petugas yang belum datang. Di sini menjelaskan bahwa disiplin kita selaku PNS ASN itu masih sedikit belum memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu dengan belajar ini kita diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ke depannya. Itu saja, terima kasih. Ya, sangat bagus Pak Gede, terima kasih banyak atas deskripsinya yang sungguh luar biasa. Di situ kalau menurut saya tadi Bapak telah menjelaskan dari masalah WOG sampai pelayan publik. Intinya di situ menjalankan pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Intinya fungsinya kalau menurut tadi saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Yang perempuan bagaimana ini, fokus? Ya, mungkin ada tambahan. Ibu Ketua. Dari mana ini? Sebutkan nama, di sini tidak ada yang suara. Ya, coba ada yang bisa menambahkan lagi tentang bagaimana kita sebagai ASN nanti untuk menghilangkan C ke depan? Turun ke instansi kita masing-masing, ayo. Pak Driver, bisa ditambahkan? Sabar, mau. Katanya tadi perempuan, tapi lanjut ke saya saja. Ya, silakan. Iya, Artinya tunggu, kita lihat. sama-sama saling ini, toh, beraneka ragam. Inilah yang dinamakan beraneka ragam. Marilah kita sama-sama membangun. Maksudnya, jangan juga masukkan saja pendapat atau apa sebelum yang langsung. Oke, siap. Dipersilakan. Saya bingung mau jelaskan dari mana, karena memang tadi materinya pembawanya Bapak yang sangat bagus. Jadi ada yang teringat-teringat sedikit yang akan saya jelaskan kembali. Saya akan mulai dari WOG ya. Di sini kita tahu bersama kalau WOG itu adalah sebuah peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen, program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG ini sangat penting untuk kita ASN? Karena biasanya adanya ego sentral, dorongan publik untuk kinerja good governance, dan perkembangan teknologi dan informasi. Cara melaksanakannya dilakukan dengan respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah itu juga penting, ya, kolaborasi tidak kalah penting juga kolaborasinya, koordinasi dan sinergitas. Konsep WOG itu diperlukan dalam sektor pembangunan dan manajemen ASN.
sebelumnya kita harus mengetahui dulu untuk WOG, rangkuman-rangkumannya yang saya pelajari dari WOG. Saya akan memberikan sedikit deskripsi. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang sistem, ini WOG ya, tentang sistem pengelolaan pemerintah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran WOG. Penerapan WOG best practice, penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang berintegrasi di berbagai negara, dan implementasi WOG dan perspektif kebijakan yang terjadi di negara kita. Diharapkan setelah kita belajar WOG ini, setelah kita mengikuti pelatihan ini, kita diharapkan mampu mengetahui, mengaktualisasikan konsep penerapan WOG, pemberian pelayanan kita kepada publik supaya bisa terintegrasi. Penerapan WOG di berbagai negara itu juga bisa menjadi contoh agar Indonesia bisa meniru. Karena kalau kita lihat sih yang ada di materi itu, yang negara-negara terbaik yang mengelola WOG itu salah satunya Australia. Ya Pak, benar kan Pak? Australia juga bisa dicontoh. Australia, Inggris, WOG-nya itu bagus. Jadi Indonesia juga patut untuk mencontoh dari Inggris dan Australia. Kalau dari kita masuk di manajemen ASN, kalau tentang manajemen ASN itu membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah atau di tempat kita bekerja. Dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen aparatur sipil negara dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk menciptakan profesional aparatur kita menjadi seorang PNS yang profesional di bidang tugas kita. Kalau menjadi guru ya, menjadi gurulah yang baik. Lakukanlah tugas-tugas kita sesuai dengan SOP. Kalau ada yang kerja di rumah sakit ya, layani pasien dengan baik. Itu tujuan kita untuk belajar manajemen ASN ini. Kalau dari pelayanan publik, ini saling keterkaitan ya. Pelayanan publik, WOG sama manajemen ASN ini ada saling keterkaitan. Materi WOG dan materi manajemen ASN ini sudah disatukan dalam pelayanan publik. Intinya ini kita belajar ini semua untuk pelayanan publik, bagaimana cara kita untuk melayani, kita jadi pelayan bukan untuk dilayani. Ya, dari materi pelayanan publik yang bisa kita lihat itu mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, bagaimana cara berpikir kita, cara untuk kita menerapkan, bagaimana untuk menjadi pelayan yang baik kepada masyarakat. Ya, ini tujuan dari mata pelatihan ini, khususnya mata pelatihan pelayanan publik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat. Terima kasih Bu Nining, itu saja dari saya. Ya, izin Ibu Nining ya, saya jeda dulu. Kalau bisa, waktu kita kan agak cuman 1 jam lebih. Jadi kalau bisa langsung saja ditunjuk siapa, ya, seperti saya dengan Pak Yopi, nggak usah lagi ditanggapi. Nanti kita coba bahas secara terakhir seperti apa ya. Ya, jadi tunjuk saja langsung supaya semua dapat bagian. Ya. Oke, siap Pak. Oke, ya lanjut. Silakan. Ya, itulah tadi pemaparan singkat dari Pak Driver. Terima kasih banyak, sungguh bagus. Dan sekarang kita lanjut pada Ibu Siti Asdianti. Silakan. Tentang penerapan yang diketahui tentang agenda kita
mulai dari awal sampai yang terakhir. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya tanggap selama beberapa hari ini, materi dari Pak Wahab tentang agenda 3, yaitu ada WOG atau Whole of Government, kemudian manajemen ASN, sama pelayanan publik. Yang saya tanggap di sini, di agenda 3 ini, kalau mencakup semua saya simpulkan, itu semua mengarah ke pelayanan publik. Apa-apa yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk sebagai pelayan publik. Di mana WOG itu atau Whole of Government itu kan dia kebijakan pemerintah di mana nantinya membuat suatu aplikasi atau terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi contohnya kayak yang di bagian pelayanan publik kan ada terdiri beberapa yang seperti pelayanan jasa, administratif, sama barang, sama regulatif. Kayak yang kalau yang administratif itu kan ada beberapa terobosan dari pemerintah Indonesia yang seperti adanya Samsat. Kemudian kalau yang jasa itu kan seperti kita, tenaga kesehatan ataupun guru itu. Kemudian yang kalau barang seperti melayani listrik, PDAM. Kalaupun yang regulatif itu mengenai pengadilan di bagian ranah hukum. Kemudian di manajemen ASN itu kita lebih ke bagaimana kompetensi kita sebagai ASN, bagaimana cara bersikap kita sebagai ASN yang baik. Di situ ada kode etik kita, bagaimana harus bersikap sebagai ASN. Kemudian untuk yang pelayanan publik, berkaitan juga dengan manajemen ASN, kalau kita ingin menjadi pelayanan publik yang baik, harusnya kan kita lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN, dan juga selalu menetapkan kode etik sebagai ASN dalam melayani masyarakat atau warga negara Indonesia dengan bersikap dengan menetapkan diri kita menjadi salah satu pelayan prima, itu dengan selalu tersenyum, kemudian ramah kepada orang, tak lupa juga kalaupun minta bantuan, mengucapkan minta tolong, setelah dibantu jangan lupa berterima kasih. Kemudian apalagi? Agenda 3 juga kita kan menyangkut nantinya kita akan menganalisis isu yang di tempat kerja kita. Isu nanti yang kita ambil itu kan berhubungan dengan materi pertama yang WOG itu ada 6 level. Itu yang pertama kita mengingat dulu atau mengingat di tempat kerja kita apa saja isu yang boleh kita angkat, kemudian memahami apakah isu itu memang harusnya penting tidak kita angkat untuk lebih meningkatkan pelayanan publik. Setelah kita menetapkan isu itu, kita mencari jalan keluar ataupun pemecahan masalahnya. Setelah kita menetapkan masalahnya itu, kita melaksanakan apa yang menjadi kegiatan yang kita ambil. Itu di mana itu yang menerapkan kegiatan kita. Setelah itu ada menganalisis apakah pemecahan masalah yang kita ambil itu sudah pas atau tidak dengan masalah yang kita angkat itu. Setelah itu kita mengevaluasi apakah ini perlu tambahan pemecahan masalah atau sudah cukup dengan itu, tinggal dimodifikasi lagi. Kemudian kita akan membuat suatu terobosan yang bisa menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih dari saya. Sekian. Ya, terima kasih banyak Ibu Siti Asdianti. Ya, selanjutnya Ibu Ayuningsi, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari bersama kurang lebih selama 3 kali pertemuan.
Jadi di sini yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang ASN menerapkan cara yang biasa kita jumpai atau kita kenal dengan istilah WOG, yaitu bagaimana kita sebagai ASN melakukan suatu pendekatan, khususnya pendekatan integrasi atau integritas dengan kelompok-kelompok lain atau lembaga-lembaga lain. Kemudian ada prinsip-prinsip kolaboratif. Selanjutnya, bagaimana kita bisa berkoordinasi kita yang ada di lembaga satu, kemudian dengan rekan-rekan kerja yang ada di lembaga lain. Selanjutnya, ada kesatuan, dan dari tahap-tahap itu akan memunculkan tujuan bersama yang akan kita capai, yang ingin kita capai secara bersama-sama. Jadi kalau langkah-langkah kita tidak saling berkoordinasi, tidak saling bekerja sama, otomatis tujuan yang ingin kita capai, kita tidak akan bisa sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, ada manajemen ASN. Kalau manajemen ASN itu berkaitan dengan bagaimana seseorang ASN itu mampu atau bisa mengelola atau menghasilkan suatu pribadi atau suatu ASN yang profesional. Contohnya kalau saya sebagai guru, bagaimana saya bisa melakukan manajemen ASN ini dalam sekolah, saya bisa menjadi pribadi yang profesional. Dengan apa? Dengan cara menjaga kode etik yang telah diatur dalam lembaga yang ada di tempat saya bekerja, kemudian bagaimana saya bisa menempatkan peran saya sebagai apa, kemudian bagaimana kita bisa tahu fungsi dan peran kita sebagai apa, sehingga manajemen ASN ini apa yang kita inginkan, khususnya bagaimana bisa mencapai ASN yang profesional ketika kita tahu fungsi saya sebagai apa, kemudian peran saya bagaimana, kedudukan saya seperti apa, itu akan bisa menghasilkan ASN yang profesional. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, itu bagaimana kita diarahkan untuk menjadi seorang pelayan publik. Jadi di sini yang saya bisa tarik kesimpulan di sini bagaimana kita sebagai seorang ASN bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tapi bagaimana kita bisa melayani. Sehingga kita bisa mampu bagaimana cara kita melayani sesuai dengan aturan-aturan, khususnya bagaimana etika dan etiket seorang ASN, sehingga kita bisa melayani dengan baik. Contohnya bagaimana kita bersikap ramah, cara berpakaian kita yang harus selalu sopan, sehingga kita melayani orang melihat penampilan kita seperti ini, orang akan senang ketika kita melayani mereka. Kemudian bagaimana kita bisa senyum, menyapa dengan baik, tampil rapi, sederhana, sehingga orang yang kita layani akan merasa puas dengan pelayanan kita. Jadi harapan saya setelah kita mempelajari materi ini, agenda 3 ini, bagaimana kita kembali ke lembaga kita masing-masing, organisasi kita masing-masing, kita bisa terapkan apa yang telah kita dapatkan hari ini, sehingga itu bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama atau yang menjadi keinginan dari lembaga kita masing-masing. Khususnya bagaimana kita bisa menjaga etika kita dan etiket kita dalam menjalankan tugas kita masing-masing di lembaga kita. Terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari Ayu Ningtyas Kikun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Hairati. Ayo, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan mencoba mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di agenda 3 ini. Yang pertama itu tentang WOG, di mana WOG sendiri itu adalah pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Kemudian konsentrasi WOG itu sendiri membekali kita
sebagai peserta dengan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemberian layanan. Pelayanan melalui pembelajaran konsep WOG ini dan best practice penerapan WOG dalam pemberian layanan yang terintegrasi. Ada 3 materi pokok yang dipelajari dalam bahasan mengenai WOG ini, yaitu konsep WOG, kemudian penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, kemudian best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian yang kedua itu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di dalam manajemen ASN ini ada fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan politik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian di sini juga di manajemen ASN ini dipelajari tentang tugas ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian sistem merit. Sistem merit itu adalah perekrutan pegawai berdasarkan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tujuan memastikan jabatan birokrasi diduduki oleh orang-orang yang profesional. Kemudian yang ketiga yaitu tentang manajemen ASN. Apa yang ketiga? Tentang pelayanan publik. Di sini pelayanan publik dimaknai sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah. Kemudian sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Maka pelayanan publik ini merupakan kegiatan yang penting sebab kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu negara pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Konsentrasi pelayanan publik ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik. Saya kira cuma itu. Terima kasih, Bu Nining. Oke, terima kasih banyak Ibu Hairati. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Pipin. Ibu Pipin Yunita Asmin, dipersilakan. Saya hanya menambahkan dari beberapa teman yang sudah menjelaskan. Jadi di dalam agenda yang pertama kita belajar tentang WOG. Di dalam WOG itu kita belajar tentang kedudukan dan peran ASN di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayan publik. Nah, di WOG itu sendiri pelayanannya harus terintegrasi. Dan dari WOG itu kita belajar tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu di mana kita harus mengetahui apa peran kita sebagai ASN, bagaimana fungsi kita sebagai ASN, serta kita harus mengetahui kewajiban serta kode etik atau sikap perilaku kita sebagai seorang ASN. Nah, dari WOG dan manajemen ASN itu kita mempelajari tentang pelayanan publik. Jadi dari pelajaran dari agenda WOG dan manajemen ASN kita bisa mengetahui tentang di bagaimana kita nantinya ke pelayanan publik, di mana kita harus mengetahui cara kita melayani kepentingan umum, dan bagaimana kita tahu tentang prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Jadi kita harus lebih ramah kepada orang, harus bersikap
yang tidak diskriminatif, harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kayak tadi ada contoh tentang puskesmas, di mana di situ bisa kita lihat bahwa dari pelayanan publik itu sendiri, di mana petugas di mana petugas puskesmas itu tidak mempunyai disiplin dalam bekerja, tidak mempunyai tanggung jawab, dan lalai terhadap tugasnya. Jadi dengan kata lain, di mana petugas puskesmas itu sendiri belum mempunyai pengetahuan tentang bagaimana tugas seorang petugas puskesmas, bagaimana kewajibannya sebagai petugas gitu. Harusnya dia harus bersikap ramah, harus disiplin waktu supaya masyarakat umum yang memang ingin mendapatkan pelayanan itu merasa puas. Jadi untuk kalau kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan pelajaran kepada siswa biar siswa lebih memahami, siswa lebih merasa puas di dalam pembelajaran yang kita berikan. Ya, itulah tadi dari Ibu Pipin. Terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Kami persilakan kepada Bapak Sutrisno Beteno. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sudah tidak tahu mau bilang apa lagi, sudah cukup jelas ya dari teman-teman semua, dari 9 orang yang sudah sampaikan, saya rasa sudah cukup jelas. Tapi saya membagikan sedikit yang boleh saya dapat, karena saya juga bukan orang yang baik dalam mengingat secara terstruktur, kecuali saya sudah bisa analisa, berarti itu saya bisa bagikan secara dengan baik. Jadi itu salah satu kelemahan saya. Tapi sebelum masuk dalam ranah kognitif, 6 level ranah kognitif yang sudah dikembangkan oleh Anderson dan Cradwell, ini berasal dari teori taksonomi Bloom yang saya tahu ya, taksonomi Bloom dari Benjamin Bloom. Itu ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Afektif itu mengenai sikap, kognitif mengenai pengetahuan, dan psikomotorik itu mengenai keterampilan. Jadi saya rasa 3 hal ini juga sangat penting untuk kita sebagai aparatur sipil negara. Kemudian saya mengutip juga, mungkin saya tidak masuk terlalu banyak di dalam materi karena sudah banyak sekali dijelaskan dari teman-teman. Saya mengutip juga dari salah satu profesor yang saya lihat di media, di TV One. Dia katakan begini, kenapa Indonesia tidak pernah maju? Begitu. Kenapa negara Korea Selatan, terus Singapura, terus Israel, kenapa bisa maju? Karena ada yang mereka takuti. Singapura takut karena berada di daratan Melayu. Mayoritasnya Melayu, ada Indonesia, ada Filipina, Myanmar. Karena Singapura itu mayoritas Tionghoa. Kalau mereka tidak takut, mereka akan dikeremus. Kemudian Israel takut karena berada di daratan di daratan Arab, ya, berada di daratan Arab. Kemudian Israel takut berada di daratan Arab. Kemudian Korea Selatan takut pada Korea Utara. Kemudian dia sampaikan, kenapa Indonesia tidak bisa lama atau untuk maju? Karena Indonesia Tuhan pun dia tidak takuti. Begitu. Jadi saya sepakat. Kalau kita melihat ada manajemen ASN, di dalam manajemen ASN di situ ada sumpah ASN. Jadi terkait Indonesia adalah orang yang paling banyak melanggar sumpah. Karena kenapa? Para pejabat itu dilantik berdasarkan sumpah. Kita ASN itu dilantik nanti akan berdasarkan dengan sumpah. Jadi kalau teman-teman tidak takut Tuhan, itu paling bahaya. Kita takut pada pemerintah, tapi kalau tidak takut Tuhan, itu paling berbahaya. Itu sih menurut saya. Kemudian, WOG juga itu merupakan suatu pendekatan yang tujuannya itu baik.
konsepnya juga sudah baik yang sudah disampaikan oleh Pak Wahab ya. Kemudian soal manajemen ASN, saya rasa kita sudah paham bersama mengenai manajemen ASN. Prinsipnya adalah itu dari diri sendiri kalau menurut saya. Dari diri sendiri kemudian diatur dalam sebuah sistem, kemudian tujuannya itu untuk tujuan bersama. Jadi kalau kita tidak patuh terhadap sistem yang telah dibuat, saya rasa setiap sistem yang dibuat dari pemerintah dan dari pusat sudah sangat baik. Tinggal bagaimana dari kita untuk mengaplikasikan peraturan yang sudah dibuat ini. Karena itu kelemahan dari kita kebanyakan melanggar peraturan. Begitu. Itu sih yang saya tangkap dari setiap kita. Kecuali memang ada langsung efek jerah. Begitu. Mungkin kita langsung oh iya begini. Kalau saya lakukan ini saya begini. Tapi karena ada terlalu banyak hal-hal yang mengakibatkan kita harus terlalu seperti itu sehingga akhirnya seperti ini. Kemudian sama dengan manajemen ASN itu kita harus tahu kedudukan serta peran dari pegawai negeri sipil. Kemudian harus kita pahami juga tentang pelaksanaan kebijakan. Jadi setiap kita itu punya hak untuk melaksanakan kebijakan, apalagi kalau kita sudah menjadi seorang atasan, punya hak juga. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan kebijakan itu yang harus tidak diskriminatif, harus sesuai dengan kepentingan umum begitu. Kemudian pelayan publik, mereka dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir mungkin sudah saya tidak tambahkan terlalu banyak karena sudah dijelaskan tadi. Yang terakhir saya tulis sebuah kata-kata, jika kamu tahu cara melayani dengan baik, lakukanlah dengan baik. Jika kamu tidak bisa, maka berusahalah untuk bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih, Pak. Demikian. Ya, itulah akhir kata dari Pak Septrisno Beteno, diucapkan terima kasih banyak, luar biasa. Jadi di sini saya ambil kesimpulan dari semua pemaparan dari yang pertama sampai yang terakhir, semua saya anggap sudah baik. Tinggal bagaimana cara kita nantinya turun ke OPD kita masing-masing. Pesan saya jangan cuma hanya ini hari saja di Zoom kita, bahwa semuanya positif. Turun nantinya ke lapangan, tidak seperti itu. Percuma kan kalau kita datang belajar, terus tidak diterapkan ke instansi kita masing-masing. Jadi harapan saya sebagai ketua di sini, cuma mari bagaimana kita nantinya belajar dengan agenda yang Bapak Wahab sudah berikan, ilmu yang diberikan, kiranya kita tanamkan bersama. Jangan cuma sampai di sini nanti pulang, kasih tinggal di LUK atau yang lain, di mana di kos-kosan atau di mana, tapi kita terapkan pertama di diri kita sendiri, terlebih pada instansi kita masing-masing. Saya rasa semua yang ada di sini sudah luar biasa, tinggal bagaimana caranya saja. Oke, sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Wahab. Oke, terima kasih ya Ibu Nining dan teman-teman. Saya banyak menangkap ya, sudah disimpulkan oleh Ibu Nining dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ada saya tangkap mantap. Yang kedua sangat bagus. Kemudian sungguh bagus. Kemudian luar biasa. Memang seperti itu yang saya tangkap dari teman-teman. Maka dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya banyak belajar. Ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman lebih bagus menjelaskan ya. Kita sudah memahami ya dengan apa 3 agenda ini ya. Nah, artinya apa? Saya bersyukur ternyata dalam 4 kali kita pertemuan dan terakhir ini malah teman-teman itu lebih cepat bagaimana melihat materi itu diimplementasikan di tugas kita ya. Nah, jadi kalau saya bisa tarik tadi Pak Peri berangkatnya dari OG, langsung dikaitkan dengan sampai agenda terakhir. Ada yang menjelaskan dari manajemen ASN-nya, kemudian dikaitkan dengan OG, bagaimana implementasi di pelayanan. Itu semua ya. Jadi saya melihat kalau begitu saya banyak belajar ini ya dari teman-teman ya. Saya bersyukur ya. Nah, jadi pada prinsipnya di pembelajaran ini silakan teman-teman melihat dari materi pelatihan ini dikaitkan dengan kita punya tugas. Misalnya kita berangkat dari kita ketahui manajemen ASN
Maka tadi yang bilang, berangkat dari kita. Diri kita itu artinya sebagai ASN. ASN itu bagaimana melaksanakan fungsi, peran, tugas, dan memahami bagaimana kedudukan, memahami apa hak dan kewajiban. Di dalam melaksanakan apa? Tugas apa? Tugas di sana fungsi melaksanakan kebijakan, ya, kebijakan publik. Kebijakan publik itu seperti apa? Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan menurut WOG? Bahwa itu penyelenggaraan itu dibutuhkan satu keutuhan di dalam menyelesaikan satu isu dan masalah di dalam tugas kita. Nah, oleh karena itu diperlukan ya kita dalam hal ini sebagai pelayan publik melaksanakan kebijakan publik mungkin di dalam satu institusi ya, nah, agar bisa ya penyelenggaraan pemerintahan itu melalui fungsi-fungsi tadi yang ada kesekatan-sekatan itu menghilangkan karena adanya ego. Nah, karena misalnya ego ada kegiatan programnya karena ada tuntutan tadi bagus sih semua ini ada tuntutan dari masyarakat kita sudah melakukan pelayanan terbaik dari sisi penyelenggaraan administrasi karena ada tuntutan teknologi. Nah, kaitan dalam apa? Tadi penyelenggaraan pemerintahan dari sektor layanan publik. Nah, dari layanan publik itu apa? Saya sebagai ASN memposisikan, mempendudukan itu di mana? Yang diharapkan seperti apa? Pelayanan-pelayanan publik yang seperti apa? Ada yang bilang jasa administrasi ya, kemudian barang, kemudian regulatif. Sekarang kita dalam kedudukan teman-teman, saya sebagai guru, si Pak Yopi sebagai tenaga kesehatan, melakukan pelayanan di bidang tugas kesehatan. Nah, bagaimana kita mempunyai sikap perilaku kita di dalam memberikan pelayanan itu? Kaitkan lagi sebagai diri kita memiliki kode etik, selalu bersandar pada norma standar melakukan. Nah, itu kerangka kita ya di dalam pola pikir kita melakukan layanan ya. Nah, tentunya kalau kita sudah sampai berhadapan dengan masyarakat, nah, disebutkan ada norma sikap dan perilaku. Bentuknya apa? Tadi ada menjelaskan harus dengan senyum, melayani dengan ramah ya. Jadi itu keterkaitan itu saya lihat ya, saya bisa mendapatkan ya gambaran dari teman-teman itu sudah bisa menjelaskan ya. Maka saya sangat mendengar dengan serius. Malah ada kata-kata tambahan tadi ya, yang terakhir saya bisa tangkap Pak Sutrisno bagus. Intinya kita harus melakukan pelayanan yang baik. Kalau belum bisa, kita harus berupaya melakukan pelayanan yang terbaik. Karena itu merupakan tuntutan kita sebagai seorang ASN menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai ASN. Malah diingatkan oleh Benini, jangan cuma sampai di sini, jangan juga itu cuma disimpan di laci, ya. Nah, disimpan di pos. Ya, memang di kos ya, saya kira di pos. Disimpan di kos. Paling tidak saya berharap pada teman-teman, apa yang didapatkan oleh teman-teman dalam proses pembelajaran, memantik kita, bagaimana kita menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Itu tujuan akhir di dalam proses pembelajaran itu. Bagaimana yang profesional? Tadi sudah ditunjukkan. Sebagai seorang ASN, jalankan fungsi. Bagaimana fungsi? Di mana? Melaksanakan apa? Bagaimana kita bersikap? Nah, kalaupun seperti itu, meningkatkan profesional seperti apa? Nah, kalau berkarakter, sikap laku kita seperti apa? Itu kata kunci terakhir di dalam proses pembelajaran dari Latsar ini, karena itu sudah agenda 3, tapi tidak sampai di situ teman-teman ya. Selain itu tadi jangan simpan di kos, di laci, tapi sebentar nanti dihabituasi teman-teman. Saya berharap dari semua materi yang sudah Bapak ikuti, ya, saya berharap diaktualisasikan dalam bentuk laporan aktualisasi. Itu laporan akhir dari teman-teman memberikan gambaran bagaimana materi yang sudah Bapak dapatkan dari agenda 1, agenda 2, 3 sampai dengan 3 dengan melihat di mana unit kerja saya seperti apa. Ada masalah, ada isu, apa gagasan saya. Itu nanti teman-teman laporkan ya, buat laporan. Itu nanti diseminarkan. Ini kalau siapa yang anunya, dosen pengampu dalam menyusun ini. Coachnya siapa? Kalau di kelompok ini. Bu Nining siapa coachnya? Dari WI siapa? Pak Sigit Totok. Nah, itu Pak Sigit orangnya. Kita ini artinya teman-teman kita di WI itu ya artinya saling memberikan ya, memfasilitasi teman-teman. Bagaimana kalau Pak Sigit nanti akan menyampaikan teman-teman melihat isu ya, permasalahan dalam bentuk gagasan ya, dituangkan dalam laporan. Ya.
Nah, saya pikir kalau saya lihat gambaran teman-teman sudah bisa menjelaskan, tinggal dibuat di tulisan itu. Ya, nah itu teman-teman. Jadi saya bersyukur ya, teman-teman, dalam proses pembelajaran ini saya belajar dari teman-teman. Ya, saya juga hanya menyampaikan yang menjadi kewajiban saya seperti itu. Ibu Nining lagi berapa waktu lamanya? Kita ke room. Ini kan sampai 10 menit. Oke. Jadi teman-teman, saya menyadari ya sebagai seorang pemberi layanan dan teman-teman katakanlah yang tentu menerima layanan, saya juga sebagai pelayan ini, saya menyadari tentunya belum maksimal apa yang saya sampaikan di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tapi saya berupaya apa yang saya tahu sesuai dengan tujuan daripada konsep sebagaimana teman-teman menjadi ASN profesional dan berkarakter. Saya berpedoman pada modul dan referensi lain dari juga bahan-bahan dari teman supaya menjadi minimal bahan referensi yang teman-teman tidak cukup apa yang saya sampaikan ini yang belum maksimal, yang perlu juga dikembangkan oleh teman-teman. Tadi saya belajar dari Pak Yopi, ada tambahan tadi dari Pak Sutri semua. Nah, itu karena apa? Teman-teman punya referensi, punya kesempatan bukan hanya di proses pembelajaran. Saya berharap itu karena saya menyadari itu belum maksimal, belum mungkin sesuai harapan. Nah, itu yang saya punya. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga saya menyadari dalam mungkin menyampaikan dari tutur kata ya, mungkin dari sisi bahasa ya, yang tidak bisa yang mungkin diterima oleh teman-teman. Ya, kalau istilah saya pinjam dari bahasa teman menyinggung peranakan, ya, saya itu kesalahan saya sebagai manusia biasa, benarnya itu dari Maha Kuasa. Saya oleh karena itu saya memohon maaf. Dan juga sebelum itu ya tidak sampai di sini pertemuan kita. Kalau saya pinjam kata, bukan pertemuan yang aku sesali, tetapi perpisahan yang aku sesali. Mantap, Bapak. Jadi pertemuan ini tidak hanya sampai di room, tetapi pertemuan itu berlanjut kapan saja. Kalau semua teman-teman saya siap, ya doakan, saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya. Ya, di dalam nanti perjalanan tugas-tugas Bapak. Ada saya punya HP, kalau ke tempat izin Pak, ya ini saya ada begini. Ya, saya mau coba memberikan tentu ya sesuai dengan apa yang saya punya, ya solusinya apa seperti apa. Nah, kata kunci bahwa teman-teman mari bekerja secara profesi, berkarakter, ya, jangan ya ini pegang, ya ikuti proses, jangan protes. Oke, boleh berpikir kritis. Bapak bisa tangkap, ikuti proses, jangan protes. Tapi kalau kita berpikir kritis dan menyampaikan solusi bukan protes, tapi caranya bagaimana? Bapak tahu kalau namanya protes itu bukan demo, ya. Demo, karena sakit semangat fokus demo. Nah, itu bukan karakter tipe seorang ASN. Bukan itu sikap perilaku seorang ASN yang dituntut. Tapi bagaimana menyampaikan bahwa ini ada hal sesuatu yang perlu ada solusinya. Ada masalah, perlu kita tentunya sama-sama bagaimana masalah itu yang menghambat atau mungkin sesuai harapan dari masyarakat yang perlu kita sikapi. Teman-teman, ini saya mencoba memberikan gambaran kurang lebih saya 31 tahun. Mungkin saya sudah pernah sampaikan, saya dengan beberapa pimpinan, saya selalu sampaikan, izin saran Pak. Mungkin saya salah, manusia bisa. Tapi saya melihat seperti ini. Ada begini Pak, karena saya sayang Bapak, mungkin saya salah. Mungkin saya kembalikan ke Bapak. Atau kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya hanya sebagai kejiman menyampaikan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Ada komunikasi yang lembut. Orang bilang, yang lembut, ya, yang santun, yang sopan. Ya. Tapi itu membantu. Saya izin saja di tempat ini, saya beberapa, ya bukan melawan pimpinan, tapi ada perintah pimpinan kita sebagai pelaksana kebijakan, kita tahu itu ada pelanggaran, kita tahu itu penyimpangan, dan kita tahu berakibat kepada pimpinan. Contoh saya mungkin tanya kalau ke Pak Gubernur, Pak Alki, saya sampaikan sama beliau, saya izin Pak menyampaikan sama Bapak. Yang Bapak perintahkan saya bisa laksanakan, tapi saya sayang Bapak. Kalau Bapak laksanakan seperti ini, akibatnya seperti ini, ada regulasi yang menghalangi. Tapi saya memberikan saran, ini solusinya. Tapi kalau itu diterima, saya siap.
Tapi kalau itu dilaksanakan, saya mohon maaf, Pak. Saya sayang, Bapak. Tapi alhamdulillah karena bahasa kita, ya, karena itu dia melihat kita datang dengan keikhlasan dan memang betul-betul merasakan tugas, dia terima. Coba kamu buat seperti apa? Itu ya. Jadi saya sampaikan, mari kita berpikir kritis dan jangan takut. Tapi caranya bagaimana menyampaikan. Tapi tidak seperti itu macam, Bapak ini so salah. Jangan suruh-suruh saya Pak yang salah. Nah, so betul punya, tapi karena cara menyampaikan, ya sudahlah. Barangkali. Oke, itu ya, saya bisa sampai gambarkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai referensi, memicu semangat kita dan fokus. Tapi ya, saya di akhir pembelajaran saya butuh saran, masukan. Ya, supaya saya juga bagaimana dalam proses pembelajaran nanti untuk teman-teman berikut, apa ya mungkin yang perlu saya perbaiki dalam penyampaian. Silakan, terbuka, saya terbuka. Silakan, bagaimana ya. Saya orang suka dikritik. Tapi jangan takut, jangan Bapak nanti nilai. Tidak ada pengaruh dengan nilai. Tapi pengaruh bagi diri saya atas saran Bapak, semua ibu-ibu, berarti Bapak Ibu sayang sama saya. Supaya saya lebih baik daripada Pak. Silakan, buka aja. Ya. Saya akan catat, tapi ada masukan, silakan. Ya. Gak usah Ini Pak, saya Pak. Ya silakan, bagus. Ini Pak cuma sekedar masukan karena mungkin ini terakhir tadi prinsip Bapak bukan pertemuan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan di sini mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin senasib dengan saya yang tujuannya kita ke depan hanya ingin menghilangkan huruf J, Pak. Ya. Artinya di sini saya hanya meminta mohon sama Bapak kalau nantinya ada sesuatu yang mungkin itu kita perlukan kepada Bapak, saya mohon Bapak bisa membantu kami, apalagi kalau nantinya bisa jadi Bapak pembimbing atau nantinya jadi penguji. Saya berharap Pak, memang setiap manusia tidak ada luput dari kesalahan, cuma itu saya harapkan nanti kita saling komunikasi yang baik, dan saya tahu teman-teman di sini mungkin seperti itu. Cita-cita kita semua di sini pasti ingin sukses semua dengan upaya menghilangkan satu huruf saja, itu saya ingat Pak. Jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan sama Bapak, bagaimana caranya sehingga saling kita kolaborasi, artinya saling bertukar pendapat, dan saya rasa dan yakin percaya pasti Pak mampu dan bisa membimbing kami dengan baik. Hanya itu saja Pak. Insya Allah Bu Nini juga kepada teman-teman pada prinsipnya, insya Allah doakan saya masih sehat-sehat, umur panjang, saya siap membantu. Karena memang waktu saya masuk WI, ya Bapak Ibu tahu bahwa saya itu kan masih pensiun itu masih 1 Desember ya. Tapi saya ikut itu ujian di bulan Mei tahun lalu. Karena SK saya masuk ini, maka saya melaksanakan tugas ini, saya cuma berangkat dari hati saya. Saya pensiun atau di mana saja, apa yang saya bisa ya berikan dengan apa yang saya punya. Ya, artinya kenapa saya ada, ya, terus apa yang bisa teman-teman atau masyarakat bisa manfaatkan tentang keberadaan saya. Oleh karena itu saya masuk UI. Saya ingin membagi apa yang saya punya kepada teman-teman. Begitu juga saya ingin menerima ya apa yang teman-teman punya, sehingga saya ada proses tadi 2 arah pembelajaran ya. Jadi saya ingin di pengabdian akhir saya itu seperti itu. Ya, saya ingin memberikan apa yang saya punya dan yang dibutuhkan oleh siapa yang membutuhkan tanpa diminta. Apalagi kalau Ibu Nining minta apa dari teman-teman, kan saya punya HP ada ya. Silakan, saya terbuka. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak. Oh iya Pak Peri. Iya. Barangkali bukan curhat ini. Ada sedikit waktu dari dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Saya barangkali baru ini dapat kesempatan untuk ada yang perlu saya perjelas sedikit karena ini terkait materi Pak, terkait materi
itu tentang materi manajemen ASN. Ini tentang status dan kedudukan ASN. Nah, di sini yang saya masih belum ada gambaran itu yang membedakan antara PNS dengan P3K. Dalam statusnya itu PNS itu menduduki jabatan sebagai pemerintah, sedangkan P3K melaksanakan tugas pemerintah. Nah, jadi barangkali saya barangkali minta pencerahan sedikit antara kedudukan jabatan, menduduki jabatan dengan melaksanakan itu seperti apa dalam tugas sebagai ASN. Makasih, Pak. Makasih, ini mungkin tertunda pertanyaannya, bagus, kita kan sharing. Kalau bicara status, Bapak itu kan menjalankan jabatan. Bapak diangkat ASN itu karena kebutuhan perencanaan jabatan. Jabatan apa? Secara fungsional maupun secara struktural. Artinya kalau Bapak sebagai jabatan, Bapak waktu masuk dibutuhkan itu masuk ke jabatan apa? Fungsionalnya Pak Ferry apa? Ya, saya masuk di struktural. Ya, struktural atau fungsional? Bahkan sudah struktural buat CPNS. Kalau struktural itu kalau struktural itu jabatan jabatan fungsional di bidang teknis apa? Analis pengembangan infrastruktur. Analis pengembangan infrastruktur itu jabatan fungsionalnya. Kalau jabatan struktural itu misalnya kepala seksi, kepala subseksi, kepala bidang, kepala bagian, ya, kepala biro, kepala asisten. Kalau Bapak adalah jabatan fungsional dalam kapasitas sebagai analis. Nah, itu Bapak dibutuhkan dalam jabatan itu. Nah, sehingga dibukalah ruang itu. Nah, bedanya dengan P3K, dia dibutuhkan juga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam bentuk perjanjian kerja. Ternyata dari unsur PNS yang punya jabatan fungsional struktural, ternyata itu tidak ada kategori kualifikasi yang dibutuhkan itu pada unit itu. Nah, kalaupun dibutuhkan nanti dalam jabatan fungsionalnya Pak Ferry, itu membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam hal misalnya merekrut. Nah, sedangkan ini dari P3 cara tidak menetap, sementara saja. Nah, itu membedakan. Sehingga dia punya hak dan kewajiban itu berbeda, Pak Ferry. Ya, nah, kira-kira sudah dipahami tuh. Di situ perbedaan statusnya. Ya. Oke? Siap. Sudah. Terima kasih. Tertunda juga ini ya. Ya, memang ya itulah kita share ya. Habis-habis waktu, Pak. Tiap kali mau tanyakan langsung habis waktu. Kita tutup. Iya, ya itulah. Memang kita dibatasi oleh waktu ya. Nah, kita cuma 1 jam itu kalau dalam proses pembelajaran bukan 60 menit, tetapi 45 menit. Ya, supaya teman-teman tahu. Jadi kalau dia bilang 2 JP, ya 90 menit. Nah, seperti itu. Ada lagi sambil kita menunggu ke room besar kesempatan yang digunakan. Ya, Pak Yopi, silakan Pak Yopi. Ini saya punya sejawat ini rumah sakit. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya izin ya sambil minum ya. Ya, silakan Siap. yang mau minum. Kalau Pak Yudhimir sudah habis kopinya. Siap. Maaf Pak, saya mau sedikit minta saran mungkin dari Bapak. Kalau kita mau menjalankan sebuah pelayanan birokrasi yang baik dan integritas tinggi kepada masyarakat, itu kan kenyataan di lapangan kita membutuhkan kerjasama tim, Pak. Karena kita bukan superhero yang datang langsung tiba-tiba langsung merubah sistem yang ada.
Nah, pengalaman saya yang sering terjadi dulu di saat masih pegawai kontrak, di saat kita ingin melakukan yang baik, kayaknya tidak didukung oleh teman-teman sejawat atau teman-teman di instansi, entah itu dia PNS, apalagi kita masih anak-anak, cuma dipandang sebelah mata. Jadi yang saya minta saran mungkin dari Bapak, jikalau nanti kita menjadi seorang ASN, dengan pengalamannya Bapak yang menjadi seorang ASN sudah cukup punya pengalaman, kira-kira dalam situasi ini Pak, apa yang harus kita lakukan Pak, untuk menanggapi situasi-situasi seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Oke Pak Yopi, ya ini juga saya sudah punya rasakan itu. Kita berhadapkan dengan teman-teman yang tentunya punya ya tadi pola pikir yang berbeda di dalam melaksanakan tugas. Dari jauh sebelumnya itu pengalaman saya Pak Yopi, saya tidak bicara secara formal dulu. Nah, langsung bicara, ini saya punya konsep atau di rapat. Kita ajak dulu mungkin secara personal. Gimana cara mengajak dia? Kalau menurut misalnya Pak Yopi ada teman Pak Peri, menurut Pak Peri itu seperti apa begini? Nah, terus kalau bagaimana kalau begini Pak? Nah, ini menyamakan terhadap persepsi apa yang punya konsepnya Pak Yopi. Nah, kalau kita sudah punya itu konsep bersama, ajak lagi teman kita diskusi. Ya, kita brainstorm istilahnya. Setelah kita diskusi-diskusi, kitalah dapat menjadi satu tujuan bersama. Ternyata konsepnya Pak Yopi itu diakui dan bisa diterima. Baru di bawah room kebesaran. Nah, kita coba cari siapa orang-orang yang punya pengaruh. Siapakah orang-orang yang penentu daripada apa konsepnya Pak Yopi bisa diterima. Ajaklah diskusi. Sehingga bisa sampai kepada atasan lebih tinggi. Nah, kalaupun tidak, dibuatlah satu ya simulasi-simulasi. Ya, tapi tidak boleh satu gerakan yang seakan maunya harus diterima. Nah, ini yang kembali kepada kita, ada pengendalian diri kita, bagaimana kita, jangan juga ada konsep seakan-akan kita punya konsep itu benar dibanding teman-teman yang lain. Belum tentu, karena benar itu menurut kita mungkin belum tentu dengan teman lain. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu perlu ada, ya Pak Yopi mungkin yang paling, bagaimana caranya? Ya ada kan namanya kita silaturahmi, datang ke dia, kita cerita, kan panggil cerita. Cerita-cerita. Ini pengalaman saya, setelah kita punya konsep bersama, maka kita coba, ya kita bicarakan kan. Nah, merubah satu sistem, saya mohon maaf Pak Yopi itu pengalaman saya buat, bagaimana saya mau merubah dalam satu struktur itu, bahkan saya diberikan tanggung jawab, bagaimana merubah orang itu dengan pola pikir yang masih dia punya seperti itu. Saya bilang, saya izin, saya terima kasih, tentu saya diskusi. Bagaimana di satu sistem ya, saya ya mohon maaf saya tidak boleh memegangkan karena Bapak tanya, misalnya di unit kerja salah satu saya tidak perlu sebut, di sana itu sudah terkooptasi, sudah istilahnya status quo seperti ini melekatnya. Nah, saya coba mendekati cerita punya cerita begini punya begini, kita himpun cerita itu dan kita coba diskusikan, maka kita sebutkan di sini menurut dia seperti ini, menurut begini, ternyata ada kesepahaman kita lihat. Itu merubah. Tapi tidak bisa, memang perlu perjuangan, makanya dalam kata itu usaha dan perjuangan. Tetap usaha dan perjuangan bukan pemaksaan. Ingat Pak Yopi, ya. Nah, kalau sudah ada konsep tidak diterima, mungkin hanya kita berdoa. Saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Mungkin belum kali ini diterima, besok ada yang menerima. Tapi paling tidak, jual itu konsepnya Pak Yopi. Ya. Ide gagasan jangan berhenti, ya, sampaikan kepada orang yang bisa menerima. Dan otomatis, insya Allah, pelan dan pelan akan merubah sistem itu. Ini bukan cuma saya bercerita, saya bukan cuma berteori, dan itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah, ya itulah teman-teman. Jadi saya selalu diberikan oleh pimpinan dalam tugas-tugas yang susah kalau menurut saya. Pengalaman saya, ini berat ini kalau saya. Tapi itulah pendekatan ya secara persuasif kan Pak Yopi orang kesehatan. Apalagi kalau kita lihat dari sisi psikolog ya, yang bersangkutan, oh ini orang keras, ini orang begini. Kita menghadapi orang ya jangan juga terlalu keras. Oke, Pak Yopi. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Saya pikir mungkin sudah lewat waktunya Ibu Nining karena mungkin ya masih 9 menit Pak. 9 menit. Oke.
Akan lagi ya, ini kita gunakan ini momen ini ya. Ada Pak dari saya boleh? Boleh sekali Pak Sutrisno. Waduh, mantap. Iya, terima kasih Pak. Nah, tadi sebelum masuk ke sharing seperti ini kan tadi Pak ada sempat bilang silakan kasih masukan ke Bapak atau seperti apa. Ya, secara pribadi Pak, saya sangat berterima kasih pada Bapak memberikan informasi di luar materi yang Bapak sudah sampaikan. Sharing-sharingnya Bapak sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi, umumnya bagi teman-teman yang lain. Itu sih Pak yang saya mau katakan kepada Bapak. Secara pribadi saya berterima kasih. Ada banyak hal yang kami tahu di luar materi ini dari Bapak yang sudah Bapak sampaikan, seperti teladan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Itu saya juga saya juga boleh rasakan yang Bapak sudah sampaikan tadi. Kemudian mungkin bukan penilaian ya Bapak, tapi lebih ke saya melihat sedikit sih orang yang seperti punya kapasitas seperti Bapak, kemudian mau menerima saran dan kritikan serta masukan. Itu sih. Kemudian juga legowo Pak orangnya. Mungkin saya secara pribadi belajar ya banyak dari Bapak dalam hal ini. Kemudian seperti sebuah kata-kata, nyala sebatang lilin tidak akan berkurang nyala dan cahayanya jika dibagikan kepada orang-orang yang lain atau dibagikan kepada lilin-lilin yang lain. Jadi terima kasih Pak sudah memberikan ibarat sebuah lilin Pak seperti lilin, Pak memberikan nyalanya Bapak kepada kami, tapi nyala Bapak tidak akan berkurang. Seperti itu. Terima kasih Pak. Dan untuk teman-teman yang lain, karena kita belajar dari pelayanan publik untuk terjun di lapangan, kita pahami soal kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik, dan pahami betul arti sebuah dedikasi dan pengabdian. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Sutrisno, ya makasih ya. Sarannya, mudah-mudahan itu sudah ya. Sebenarnya saya merasa terenyuh, saya tidak mau, ya saya selalu hindari kalau saya dipuji. Tapi kalau itu faktanya seperti itu, karena saya tidak ingin lupa diri. Saya boleh tanya teman-teman di mana saya tempat bekerja. Saya bangun itu, saya memimpin, saya tidak merasa saya kepala badan. Saya tidak pernah merasa sebagai kepala biro. Tapi saya merasa adalah ketua tim. Saya selalu membawa unit organisasi, itulah teamwork. Oleh karena itu saya dengan bawah sampai dengan, ya saya pengalaman saya mungkin tidak sombong, klinisep itu dekat dengan saya semua. Tidak ada pembeda. Ya, itu. Nah, kalau Bapak bilang terbuka, saya memang sudah begitu. Saya berikan kepercayaan dari secara level ya, jenjang, ya, penanggung jawab, misalnya kepala seks, kasubit, apa semua sampai kabit, selesaikanlah. Kalau tidak bisa diselesaikan, saya sampaikan sama teman, terbuka ruangan saya, langsung aja. Nah, itu saya sudah sampaikan. Mau kritik saya, ada masukan, silakan. Dalam bahasa apapun kamu pakai, silakan. Karena saya berprinsip, kita dalam satu teamwork, bagaimana tujuan kita. Kalau di badan pendapatan, diharapkan oleh pimpinan, diharapkan oleh semua masyarakat. Bagaimana pendapatan itu meningkat, kalau pendapatan meningkat, otomatis bisa kita memberikan pelayanan penyelenggaraan pembangunan. Dari sisi belanja-belanja, ya kalau nanti Pak Peri itu, bagaimana membangun jembatan, kau tidak doi. Nah, bagaimana itu membangun sekolah, kau tidak doi. Nah, itulah kita mencapai tujuan bersama. Bagaimana kita punya indikator ya, kinerja utama pendapatan itu meningkat. Nah, itu setiap tahun kan. Itu yang saya ajak ya, sahabat teman-teman. Jadi Pak Sutrisno, terima kasih. Saya mohon maaf, itu bukan menjadi satu pujian buat saya. Itu bahkan saya anggap itu mungkin koreksi buat saya untuk memperbaiki lebih baik lagi ya. Karena saya takut dipuji karena nanti saya tenggelam dalam pujian. Tapi pujian itu saya anggap itu sebagai koreksi. Itu diri saya. Terima kasih. Saya mohon maaf teman-teman. Ini bukan teori, bukan tetapi alhamdulillah itu yang saya bawa diri saya. Ya, seperti itu. Kalau mau mungkin Bapak coba tanya siapa di sana ya, di Bangkep itu Pak Muhtar ya, kalau tidak salah, atau dulu sebelumnya akan tanya beliau bagaimana ya, seperti apa ya, tentang saya, seperti apa, sila. Atau mungkin ada staf-staf di sana. Mungkin saya hanya jangan sampai cuma sifatnya menjual ini, tapi itu yang saya lakukan. Mungkin belum terbaik loh. Nah, ya teman-teman. Saya malah butuh koreksinya teman-teman. Ya kan, kalau ada ya, saya pahamin karena ini hal yang baru 3 bulan saya lakukan menjadi sebagai Desara Hari Utama. Waktu mempersiapkan,
punya jam materi ya. Ya beda kalau kita di distro ya. Silakan. Tapi yang jelas dari proses pembelajaran ya, materi yang kita tuju kayaknya sudah terpenuhi ya, teman-teman. Kalau ada belum, tolong tanya, nanti saya share, saya kirim. Mungkin ada yang kurang ini Pak, ada yang begini Pak. Ya, silakan. Ini sampai jam berapa? 15.30 ya? Apa 5? 14.45. Ya, datang. Ini kalau sama saya sudah kalau 14.30 kayaknya. Iya, ini sudah 14.45 di HP saya ini. Kalau kita pakai HP, kalau jam HP kadang-kala betul. Nah, gimana Pak Peri? Tidak, soalnya di room ini masih ada waktu. Saya 2 menit. Di room. Oh Masih iya, ada silakan. 2 menit lewat. Ya, soalnya saya habis dari sini itu ya jam 15 itu mau berangkat lagi di teman-teman ya di Lasar di Buol. Jadi ini saya siap-siap, saya punya pesawat ini. Saya mau ke Buol lagi. Tapi pesawat di alam maya. Jadi saya jam 3 itu lagi sudah di Buol. Nah, ketemu dengan teman-teman lagi. Dan ini saya senangnya dalam proses ini banyak teman saya. Jam 3 sampai dengan jam 5 di Buol. Tadi. Ya. Besok lagi ya, ketemu lagi ya teman-teman di Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri dan masuk di Zoom besar, mungkin boleh saya minta kita foto bersama, Pak? Senyum boleh. semua. Ya, waduh, mantap. Bismillah. Sebagai kenang-kenangan, Pak. Boleh, alhamdulillah ya. Nanti Pagi deh tunggu saya cantik-cantik. Ya, nanti Ya, kirim ke saya ya, teman-teman. Ya. Siap. Mungkin ada teman yang HP-nya lebih bagus, boleh foto juga di situ. Saya Oke, ambil kita dari sini. laptop juga boleh. Oh iya, siap boleh. Yang hitung siapa, Pak? Trisno apa saya? Hitung saja, Pak. Oke, siap. 1, 2. Yang pakai masker mungkin boleh dibuka dulu supaya kelihatan senyumnya. Nah, iya, Ibu Ayuningsi itu tidak ada. Siapa? Kecuali yang memang tidak boleh buka masker. Ya, siap. Cocok. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mungkin begini satu kali Pak, boleh jempol teman-teman? Pakai yang fokus dan pakai yel-yel. Oh iya, fokus. Berarti bagaimana? Begini? Nah. 1, 2. Bagaimana ini? Jempol. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Semangat. Fokus. Fokus. Ya, semangat, fokus. Ya. Nah. Iyalah, oke. Atau nanti ke Palu, Pak, bisa jalan-jalan di rumahnya Bapak. Itu kalau khusus presiden kantornya ambil selat. Terus kalau Yopi biasa main domino atau main pok, saya undang di rumah juga. Saya tuh main pok saya malam Sabtu sama malam Minggu atau main domino. Kalau ada hobi, data lebih bagus. Supaya ketemu teman-teman, ya, komunitas domino dan